Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait hak-hak atas tanah yang bersifat tetap dan konvensi hak atas tanah. Selanjutnya, sebelum kami memaparkan materi, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu nama anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Hersadia Amanda, Ketua Agil Dirgantara. Yang ketiga, Wahyu Bintang Rusdiantoro. Yang keempat, Dimas Satrio. Selanjutnya, Dona Bonita. Dan yang terakhir, Bayu Sultan. Selanjutnya, baik, jadi di dalam kelompok 7 ini akan memaparkan terkait hak-hak atas tanah yang bersifat tetap dan konversi hak atas tanah. Jadi, pengertian hak atas tanah bersifat tetap itu menurut Pasal 16 Junto Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dalam Undang-Undang PA, yaitu hak-hak atas tanah yang akan tetap ada selama UU PA masih berlaku. Jadi di dalam UU PA yang mengatur hak atas tanah ini di dalam Pasal 22 Ayat 2, Pasal 31 dan Pasal 31 Undang-Undang PA mengatur bahwa terjadinya hak atas tanah salah satunya adalah melalui penetapan pemerintah. Itu terkait dengan hak-hak atas tanah yang bersifat tetap. Selanjutnya terkait dengan pengertian konvensi hak atas tanah, yaitu perubahan hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu dalam atau bisa disingkat dengan Undang-Undang PA. Jadi di dalam konversi hak atas tanah ini terdapat jenis asal. Yang pertama yaitu konvensi hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat, yaitu nanti akan dipaparkan terkait hak eigendom, hak outstal, hak uitspraak, hak gebruik, dan bruikleen. Itu dari jenis asal yang pertama. Yaitu selanjutnya terkait jenis asal yang kedua yaitu konvensi hak atas tanah yang berasal dari tanah bekas hak Indonesia, yaitu hak erfak, hak agraris eigendom, dan bobolan. Dan yang terakhir dari jenis tanah konvensi hak atas tanah, yaitu ada yang berasal dari tanah bekas swapraja. Yang terkait itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut di dalam slide selanjutnya, yang berisi mengenai hak hanggandu, hak grant, dan hak konsensi dan sewa untuk perusahaan kebun besar. Itu terkait hak-hak atas tanah yang bersifat tetap dan konvensi hak atas tanah yang akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Next. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Selanjutnya kita akan membahas ke materi pokok yaitu hak atas tanah. Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang terbatas berdiameter 2 dengan ukuran panjang dan lebar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1994, bahwa tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas kali, badan bumi di suatu tempat, permukaan bumi yang berisi batas, yang diberi batas, bahan-bahan dari bumi seperti pasir, kertas, napal, dan sebagainya. Namun ada arti lain yang menurut Pasal 22 Ayat 2, Pasal 31 dan Pasal 37 UU PA yang mengatur bahwa terjadinya hak atas tanah salah satunya adalah melalui penetapan pemerintah. Isi dari penetapan pemerintah tersebut adalah pemberian atau penetapan hak atas tanah kepada subjek hak baik perorangan maupun badan hukum dengan objek suatu bidang tanah tertentu. Di dalam hak atas tanah terdapat hak atas tanah yang bersifat tetap.
menurut pasal 16 pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1060 UPA, hak atas tanah yang bersifat tetap yaitu hak atas tanah yang akan tetap ada selama UPA masih berlaku. Macam-macam hak atas tanah yang masuk dalam kelompok ini yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Oke, next. Baik, saya akan melanjutkan dari Mas Satrio tentang konferensi hak atas tanah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Konferensi hak atas tanah yang berasal dari tanah hak berat. 2. Konferensi hak tanah yang berasal dari tanah bekas hak Indonesia. 3. Konferensi hak tanah yang berasal dari tanah bekas swap praja. Oke, next. Hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat terdiri dari beberapa jenis, yaitu 1. Hak eigendom, 2. Hak opstal, 3. Hak erspat, 4. Hak grabuik, 5. Bruksland. Next. Oke, hak atas tanah yang berasal dari tanah bekas hak Indonesia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada hak erspat yang altis duren, yaitu hak ini dapat dikonversikan menjadi hak milik hak guna usaha atau hak guna bangunan, tergantung pada subjek hak dan peruntukannya. Yang kemudian ada hak agrarische eigendom, itu adalah hak buatan semasa pemerintahan kolonial Belanda yang memberikan kaum bumi putra suatu hak baru yang kuat atas sebidang tanah. Untuk yang terakhir, hak golongan, ini adalah hak gogol kuli atau komunal desa. Hak gogol dapat dibedakan menjadi 2 lagi. Yang pertama ada hak gogolan yang bersifat tetap, apabila si gogol secara terus-menerus mempunyai tanah yang sama dan tanah tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Untuk yang kedua ada hak gogolan yang bersifat tidak tetap. Jadi apabila gogol tersebut tidak secara terus-menerus memegang tanah gogolan yang sama, dan apabila ia meninggal dunia, tanah gogolan tersebut kembali kepada desa. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis hak swapraja atas tanah. Yang pertama, hak anggadu adalah hak untuk memakai tanah kepunyaan raja. Yang kedua adalah hak grant, adalah hak atas tanah pemberian hak raja pada bangsa asing. Hak grant terdiri dari 3 macam, yaitu grant sultan adalah hak milik untuk mengusahakan tanah yang diberikan oleh sultan kepada para kaula sapraja. Yang kedua, grand controller diberikan oleh sultan kepada bukan kaula swapraja. Yang ketiga, grand deli majesti diberikan oleh sultan kepada deli majesti yang berwenang untuk memberikan bagian-bagian tanah kepada pihak lain. Yang ketiga, hak konsesi untuk perusahaan kebun besar adalah hak untuk mengusahakan tanah swapraja yang diberikan oleh kepala swapraja. Oke, sebelumnya saya akan menambahkan yang dari pemaparan teman saya, yaitu yang dari Mbak Dona, terkait hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat terdiri dari beberapa jenis. Yaitu yang pertama di sini yang kita lihat terkait hak eigendom, yaitu adalah hak untuk membuat suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas penuhnya. Jadi asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak orang lain.
Selanjutnya mengenai hak obstal, yaitu adalah hak kebendaan untuk memiliki bangunan dan tanaman-tanaman di atas sebidang tanah orang lain yang terdapat di dalam pasal 711 KUH Perdata. Selanjutnya yang ketiga mengenai hak erspak, adalah hak untuk memetik kenikmatan seluas-luasnya dari tanah milik orang lain dan mengusahakan untuk waktu yang sangat lama, yang tertuliskan dalam pasal 820 KUH Perdata. Jadi di dalam HFPAK ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama HFPAK untuk perusahaan kebun besar dapat dikonversi menjadi hak guna usaha. Yang kedua HFPAK untuk perumahan dapat dikonversikan menjadi hak guna bangunan. Dan yang terakhir HFPAK untuk pertanian kecil tidak dikonversi dan dihapus. Yang selanjutnya mengenai hak Gebuih atau Rechtspangebot, hak kebendaan atas benda orang lain bagi seseorang tertentu untuk mengambil benda sendiri dan memakai apabila ada hasilnya. Dan yang terakhir mengenai Brickland, adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyerahkan benda dengan cuma-cuma kepada pihak lain untuk dipakai dan disertai kewajiban untuk mengembalikan benda tersebut pada waktu yang ditentukan. Itu terkait tambahan saya. Jadi dari kelompok 7 itu saja yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya atau ada salah kata mohon dimaafkan, meskipun ada kurang pemaparan. Jadi kendati kapal akan karam, tegakkan hukum dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.